لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum rangkaian salat Jumat pada siang hari ini dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama kepada jamaah salat Jumat yang sudah hadir, dipersilakan untuk mengisi salat-salat di depan yang kosong. Dan bagi jamaah yang membawa HP, ponsel ataupun sejenisnya dimohon untuk dinonaktifkan sementara waktu. Informasi selanjutnya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada Jumat siang hari ini beliau Ustaz Ihsanuddin Yasai. Informasi yang terakhir, perolehan infak Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 terkumpul sejumlah Rp294.000. Alhamdulillahirabbil alamin, atas infak sedekah yang diberikan kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah. Demikian informasinya dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فوصلت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندهم يا رب. اغفر لنا من ذنب الخير ويغفر الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maridis zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, munazzalu 'alal jismi mayati wal jihadi wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في الكتاب القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat hidayahnya kita bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salam ma'asalam dan kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Tak henti-hentinya Allah berwasiat kepada diri khatib dan jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaannya, karena dengan ketakwaan itulah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, khususnya umat Islam mampu beribadah dengan tenang karena di situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas umat manusia di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insa wa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Agar ibadah berkualitas, maka kita maksimalkan tidak hanya dengan rasa iman, tetapi dengan keadaan aman, tenang, sehingga kita beribadah itu nyaman, khusyuk. Maka kondisi inilah yang kita harapkan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hidup di Indonesia, lebih-lebih kita hidup di lingkungan kita ini, kita mau ibadah kapanpun rasanya nyaman dan aman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, patut kita syukuri dan kita pertahankan rasa aman ini di lingkungan kita bersama, karena kita sudah keadaan ini menikmati itu jerih payah para pejuang, khususnya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Apalagi kita sudah berjalan kemerdekaan yang ke-79 ini. Insya Allah 17 Agustus besok semua baik muslim atau tidak muslim akan memperingati, yaitu bentuk syukurnya kemerdekaan yang ada di Indonesia. Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kamu akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah keras. Jamaah rahimahullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi yang mudah sekali kita dapatkan. Informasi atau teknologi selain bermanfaat yang positif, kemudian menyebarkan informasi yang tidak jelas, yang sering kita dengar, berita hoax,
itu sangatlah mudah bagi anak-anak, bagi remaja, ataupun bagi bapak-bapak yang dulu belum pernah mengikuti perkembangan sekarang begitu mudahnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita akan tergerus, mudah terprovokasi dengan keadaan saat ini yang sudah nyaman. Kita mudah tersinggung, mudah bermusuhan, sehingga akan mengakibatkan wilayah ini atau lingkungan kita ini terjadi ketidaknyamanan. Apalagi di lingkungan ini banyak agama. Mohon maaf, kita tidak hanya muslim tetapi di non muslim. Kalau kita sudah jalin komunikasi yang baik, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah menyebarkan berita yang tidak jelas, maka akan mudah keamanan di masjid di Geraha Raya ini akan tergoyah. Kita mau ibadah di masjid pagi hari itu nyaman, siang hari nyaman. Apalagi kita mau mengadakan pengajian, mengadakan majelis akan aman. Bayangkan ketika kita mengadakan pengajian, mau sholat malam di masjid, mau sholat zuhur berjamaah, kita terasa was-was. Barangkali ada musuh saya, barangkali ada ancaman, maka suasana tidak nyaman. Alhamdulillah kita semua merasakan sudah nyaman. Mari kita jaga bersama-sama. Sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu yang diriwayatkan dari Ibnu Habban menyebutkan Ani Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'at ya baqi min baladatin ahabaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya engkau Makkah sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling kita cintai dan tidak mungkin kita tinggalkan selain kecuali ada yang menggoda, ada tantangan, ada yang mengusir kita. Tanah air ini tempat kita paling kita rindukan, apapun kita perjuangkan, khususnya di negeri Indonesia ini. Lebih-lebih nanti kita punya generasi-generasi di Geraha Raya ini kita pertahankan. Jangan sampai kita ada orang membuat isu Indonesia akan dibuat negeri seperti ini, seperti ini. Jangan kita terima. Bahkan kalau jauh-jauh hari, maka kalau kita tidak mampu mencerna, maka kita sharingkan atau kita minta pertimbangan kepada tokoh-tokoh agama di lingkungan Geraha Raya ini. Oleh karenanya, bulan Agustus yang membuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan yang begitu lama, kita seyogyanya wajib kita pertahankan. Apapun godaannya, kita kasih profesi perjabatan, kita kasih apapun itu. Baik profesi apapun, yang menjadi petani bekerja untuk menjadi pahlawan di era modern, menjadi petani yang benar, yang menjadi guru, terus didik generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur. Apapun profesi kita, mari kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi profesi atau kita punya jabatan, kita pertaruhkan. Lebih-lebih kita pertaruhkan keimanan kita. Ada yang menggoda dikasih jabatan, menggoda kasih ini itu, kita tolak. Kita tak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih kepada kepada pahlawan. Kita ditinggalkan warisan, kita tidak ditinggalkan kekayaan secara pribadi, tapi kita ditinggalkan keamanan. Ini sangat luar biasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempertimbangkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimahullah, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang-orang yang menyesal karena kecerobohan dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan di negeri ini. Kita bisa belajar di negeri Timur Tengah yang sering kita melihat beritanya sampai saat ini begitu miris, begitu memprihatinkan. Kenapa yang negara Islam tapi sering bermusuhan? Bahkan kita tidak tahu dari apapun kendalanya, maksudnya apa tidak tahu. Tetapi kita ketika di negara yang seperti itu tidak aman, maka kita mau beribadah itu rasanya was-was. Beribadah susah dan menguatkan keimanan itu sulit pastinya ketika kita berada di posisi yang kita lihat di Timur Tengah saat ini itu mereka mau tinggal saja susah apalagi beribadah. Langkah luar biasa, wajib kita syukuri kita ada di lingkungan yang nyaman. Alangkah ruginya ketika kita sudah nyaman, tenang, tapi kita masih kededoran, masih ketinggalan, masih kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu malah kita bersungguh-sungguh terus. Kita tidak tahu ajal menjemput, kita kuatkan keimanan kita, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد الأعراب والعجم وإمام كلمة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wafa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amarakum bis salati wa salam ala nabil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك والمختلفات والشتات والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على